Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salamun ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Seluruh pengurus yang kami hormati, Bunda Haja Dewi sekeluarga yang kita muliakan, ibu dan bapak orang tua kami yang kami sayangi, kami hormati, tetamu-tetamu Allah sidang jamaah maghrib rahimakumullah, insyaallah seluruhnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ayah bunda sekalian, saudara-saudaraku rahimakumullah, salah satu nikmat yang paling besar dalam hidup kita manusia, selain diberikan umur yang panjang, selain diberikan kesehatan, selain diberikan keluasan rezeki, ada nikmat yang kadang-kadang kita lupakan, padahal itu merupakan nikmat yang paling dahsyat dalam kehidupan. Apa nama nikmat itu, ibu dan bapak? Ketika kita ini dipilih, ditetapkan, ditakdirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda sekalian, ibu dan bapak rahimakumullah, di antara ribuan nabi terdapat hanya 25 orang rasul. Di antara 25 orang rasul, hanya 5 rasul ulul azmi. Nomor 1 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nomor 3-nya adalah Nabi Musa alaihi salam. Nomor 4-nya Nabi Isa alaihi salam. Nomor 5-nya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Musa ibu dan bapak pernah memohon khusus kepada Allah agar diciptakan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa meminta sebagai umat Nabi Muhammad, tapi tidak bisa Allah Ta'ala berikan itu kepada beliau, tapi Allah berikan kepada beliau dengan cara yang berbeda. Bentuk Allah Ta'ala mengabulkan keinginan Nabi Musa alaihissalam dengan cara mempertemukan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihissalam. Kapan mereka bertemu? Pertama, mereka bertemu dalam peristiwa sholat berjamaah di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis, seluruh nabi, seluruh rasul, seluruh malaikat sholat berjamaah bermakmum di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi istimewanya ibu dan bapak, di antara seluruh nabi, seluruh rasul, seluruh malaikat yang bermakmum di belakang Rasulullah, ada 8 orang rasul yang mereka ini berjumpa dengan Nabi secara 4 mata. Siapa di antaranya? Nabi Adam alaihissalam. Siapa di antaranya? Nabi Isa alaihissalam. Siapa di antaranya? Nabi Yahya alaihissalam. Siapa di antaranya? Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa di antaranya? Nabi Harun alaihissalam. Siapa di antaranya? Nabi Idris alaihissalam. Siapa di antaranya? Nabi Musa alaihissalam. Siapa di antaranya? Nabi Ibrahim alaihissalam. 8. Ibu dan bapak, ayah bunda saudaraku rahimakumullah, di antara 8 orang nabi yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung 4 mata, hanya ada seorang nabi yang bertemu dengan Nabi Muhammad berulang-ulang, paling tidak 11 kali. Kapan 11 kali itu? Pertama, ketika naik dari langit ke-5 menuju langit ke-7, Nabi singgah di langit yang ke-6. Siapa di langit yang ke-6? Nabi Musa. Yang kedua, dari langit ke-7 turun ke langit yang ke-5. Nabi singgah di langit yang ke-6. Siapa di langit yang ke-6? Nabi Musa.
lalu ditambahkan 9 kali pergi dan pulang. Kapan itu? Dalam peristiwa meminta, menego, melobi dan memohon. Solat yang 50 waktu menjadi 9 kali pergi dan pulang. Siapa yang menyuruh Nabi bolak-balik pergi dan pulang itu? Tak lain tak bukan adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi satu-satunya Nabi yang berulang-ulang berjumpa dengan Nabi Muhammad itu hanya Nabi Musa. Namun demikian ibu dan bapak, rupanya Nabi Musa pun ingin diciptakan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tak pernah minta, tak pernah memohon, tak pernah mengajukan proposal, tiba-tiba dipilih, ditetapkan dan ditakdirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang bisa didustakan? Maka tak ada kalimat yang paling pas untuk kita ucapkan kecuali memperbanyak alhamdulillahi rabbil alamin. Mengapa sebegitu penting kita bersyukur Nabi Muhammad ini menjadi Nabi kita? Ibu dan bapak, siapapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad pasti beruntung. Siapapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad pasti berlaba, pasti berbuah, pasti berkah, pasti mendapatkan kebaikan. Jangankan ibu dan bapak seorang mukmin sejati, orang kafir saja, orang kafir, bila ia pernah berbuat baik, berurusan kebaikan itu dengan Nabi SAW, maka berdampaklah kebaikan itu kepada dirinya. Siapa di antaranya? Abu Lahab. Jadi Abu Lahab dapat juga kebaikan dari Nabi Muhammad SAW. Dapat. Mana contoh kisahnya? Ibu dan bapak, bermimpilah Abbas. Abbas ini siapa? Saudara kandungnya Abu Lahab, sekaligus saudara kandungnya Abdullah ayahnya Nabi. Dalam mimpi itu Abbas bertanya kepada Abu Lahab, wahai saudaraku Abu Lahab, bagaimana kondisimu di alam sana? Kata Abbas. Kata Abu Lahab, tak baik sedikit pun. Tak baik sedikit pun, tak baik sedikit pun, kecuali setiap hari Senin. Kecuali Senin. Ada apa dengan hari Senin? Setiap hari Senin, kata Abu Lahab, diringankan azab. Jadi Abu Lahab dapat hari Senin diringankan azab. Heran Abbas, apa hubunganmu dengan hari Senin, hari lahirnya Nabi? Aku menengok Aminah dalam keadaan susah. Siapa Aminah? Ibu Nabi. Aku menengok Aminah dalam keadaan susah. Takkan berapa lama lagi beliau melahirkan. Maka aku panggil budakku Suwaibah. Budak ini dulu orang diperjualbelikan. Abu Lahab tu punya budak namanya Suwaibah, dipanggilnya Suwaibah. Suwaibah, ya tuan, pergilah engkau ke rumah Aminah. Untuk apa tuan? Engkau jaga rumahnya, engkau bersihkan, engkau tanya seleranya sampai nanti anaknya dilahirkan. Kalau anaknya lahir, segera engkau datang memberitahuku kalau anak Abdullah telah dilahirkan. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal lahirlah Nabi. Betapa terperanjatnya Suwaibah. Pertama dia menengok, tak ada lagi orang setampan ini. Yang kedua, dari rahim tempat laki-laki bayi ini dilahirkan memancar cahaya. Cahaya itu menembus sampai ke Syam dan Persia. Ibu dan bapak rahimahullah, larilah Suwaibah ni ke rumah Abu Lahab. Tuan, telah lahir anak tuan. Kenapa disebut anak? Kalau adik-beradik kandung laki-laki, anak kita memanggil apa sama saudara laki-laki kita? Bapak atau ayah. Saudara laki-laki ayah kita memanggil apa kepada kita? Anak. Itu dekatnya. Saudara kandung perempuan kita
Memanggil apa anak kita kepada saudara, adik beradik kandung perempuan laki-laki? Memanggil apa anak saudara perempuan kita kepada kita? Mama, paman. Kita kepada dia memanggil apa? Keponakan. Mana lebih tinggi? Mama dibandingkan bapak? Lebih tinggi bapak. Meninggal ayah si anak, boleh mama menikahkan? Tak boleh. Meninggal ayah si anak, boleh bapaknya menikahkan? Wah, itu tinggi kan. Jadi Abu Lahab ini bapaknya Nabi. Ibu dan bapak, apa kata Suwaibah? Tuan telah lahir anak tuan. Aku tak pernah menengok ada orang setampan ini, kata dia. Dan aku yakin setelah ini tak ada lagi orang setampan dia. Kenapa tampan disebut? Karena rupanya saat itu orang paling ganteng itu Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini 3 keistimewaan. Satu, dia orang paling kaya. Orang kaya walaupun aslinya jelek, lama-lama bisa ganteng namanya. Orang ganteng tapi tak ada duitnya sama sekali, bisa lambat laun berubah bentuk. Abu Lahab ini pertama dia kaya, yang kedua dia bangsawan, ketiga dia kaya, tampan pula. Ada ibu-ibu yang bilang, kami tengok di buku cerita anak-anak yang bergambar tuh Pak Ustaz, Abu Lahab tak ganteng, kata Pak Ustaz ganteng kata dia. Kalau ada orang membuat menggambarkan Abu Lahab tak ganteng, itu tidak asli. Itu karena penulis buku itu dendam dengan Abu Lahab. Aslinya dia ganteng. Ibu dan bapak, ayah bunda, saudaraku rahimakumullah. Yang kedua kata dia memancar cahaya dari rahimnya Aminah. Dan rupanya cahaya itu menembus sampai ke Syam dan Persia. Mana Syam itu? Yordania, Lebanon, Palestina, Suria. Mana Persia? Irak, Iran. Oh, itu jauh. Maka Nabi Muhammad dikatakan, Anta Syamsun, Anta Badrun, Anta Nurun, Fauqa Nuri. Engkau adalah matahari, engkau adalah bulan purnama, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Ibu dan bapak yang bunda sekalian rahimakumullah. Maka kata dia, hatiku senang wahai Suwaibah, kata Abu Lahab. Maka mulai hari ini aku merdekakan engkau daripada perbudakan. Jadi dimerdekakan Suwaibah itu oleh Abu Lahab. Saking senang hatinya Nabi Muhammad dilahirkan dengan sehat dan selamat. Maka sejarah ini ibu dan bapak berefek kepada Abu Lahab. Apa yang terjadi? Ketika Abu Lahab mati, setiap hari Senin diringankan azabnya. Hari Nabi dilahirkan, saat itulah diringankan azabnya. Bagaimana hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, dipijak-pijak oleh malaikat itu balik. Tapi hari Senin diringankan azabnya. Itu orang kafir. Ada lagi orang kafir, kita tak sampai hati menyebutnya kafir, karena tak ada yang mencintai Nabi sehebat dia. Siapa namanya? Siapa namanya? Abu Thalib. Abu Thalib itu orang yang paling sayang kepada Nabi. Kalau sempatlah dia Muslim, Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan oleh ibu dan bapak, orang yang paling lama bersama Nabi itu Abu Thalib. Sebanyak itu anak Abdul Muthalib, yang pesan membesarkan Nabi itu hanyalah Abu Thalib. Abu Thalib ta'ala, kata Abdul Muthalib, labbaik ayah, kutitipkan cucuku ini hanya kepada engkau. Bayangkan khusus. Padahal Abu Thalib itu istrinya 4, anaknya 12, hidupnya miskin. Kita kalau adalah, mohon maaf, nenek-nenek, kakek-kakek ini saya umpamakan, sudah dekat kematian,
bapak punya satu anak yatim piatu cucu. Kira-kira yang akan bapak titipkan kepada yang kaya, kepada yang miskin? Kepada yang kaya. Kenapa anda ingin cucu kau sio-sio duitnya? Tapi beda dengan Abdul Muthalib. Kutitipkan cucuku hanya kepada engkau. Orang yang paling susah hidupnya, kerjaannya penggembala kambing. Kebayang Bapak Ibu. Tetapi dalam rumah Abu Thalib itulah Nabi diperlakukan secara baik. Nabi diajarkan hidup susah, sekaligus Nabi diajarkan untuk merantau. Nabi diajarkan mengembalakan kambing, sekaligus Nabi diajarkan untuk berbisnis, berdagang, berusaha. Saya tadi lama termenung mendengarkan ceramahnya Ustaz Adi Hidayat di depan Tuan Guru Ustaz Abdul Somad dan di depan Ustaz Das'an Latif. Kenapa saya termenung? Jadi Ustaz Adi Hidayat itu mengajarkan Islam kepada anaknya agar anaknya mencintai Islam ini. Itu dimulai hal-hal yang paling kecil sekalipun. Contoh, dia sampaikan Nabi Muhammad itu penyuka kambing. Nabi Muhammad itu ternaknya kambing. Sampai akhirnya anaknya meminta untuk dibelikan kambing untuk dia ternakkan kambing. Kita ada mengajarkan sampai seperti ini. Lama saya termenung. Kenapa saya tak terfikir ini ya sebenarnya? Kalau mengajarkan anak hidup susah, kita ikut. Mengajarkan anak hidup merantau, kita ikut. Tapi mengajarkan anak menggembalakan kambing, ada Bapak Ibu yang mempraktekkan. Rupanya Ustaz Adi Hidayat itu sampai diajarkan anaknya menggembalakan kambing. Masya Allah. Kenapa diajarkan? Karena Nabi dulu awalnya menggembalakan kambing. Awak ini umur 50 hari anak HP. Ibu dan bapak. Nah. Jadi rupanya di dalam rumahnya Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib ini berpulang ke rahmatullah dalam keadaan kafir. Nyawanya dipertaruhkannya untuk Nabi Muhammad. Sekarang ia berpulang ke rahmatullah dalam keadaan kafir. Hampir terucap dua kalimat syahadat. Hampir terucap. Wahai pamanku, ucapkanlah dua kalimat syahadat. Kalaulah engkau ucapkan, kata Nabi, aku yang akan menjadi saksimu nanti di padang mahsyar. Masya Allah. Syekh itu tinggal. Datang Abu Jahal, si kepungguang gong. Abu Jahal lah yang menggoda kembali Abu Thalib. Disebutnya nenek moyang. Rupanya Abu Thalib itu orang yang sangat menghargai nenek moyang. Wahai Abu Thalib, akankah engkau tinggalkan keyakinan nenek moyangnya? Oh, berpaling balik hati. Apa yang terjadi? Mati dalam keadaan kafir. Tersedak Nabi Muhammad menahan tangis. Ketika Nabi SAW menangis itu, maka ibu dan bapak rahimahumullah, ini rasa kehilangan yang paling dahsyat. Ini di bulan Rajab beliau wafat. Abu Thalib itu wafat di bulan Rajab. 2 bulan kemudian wafat pula Siti Khadijah. Di bulan apa itu? Di bulan Ramadan. 2 bulan. Habis Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi wafat Abu Thalib di bulan Rajab, wafat Siti Khadijah di bulan Ramadan. Tahun itu Nabi merasakan kegetiran yang teramat dahsyat. Maka disebutlah
Tahun itu amul khuzni, tahun berduka cita. Tambah pula pergi Nabi ke Taif, dilempari pula sampai berdarah. Situlah diungkapkan oleh Dr. Syafi'i Antonio. Ibu dan Bapak pernah membaca bukunya. Apa kata Dr. Syafi'i Antonio? Disitulah terucapkan oleh Nabi, belum pernah aku sesedih ini. Belum pernah aku sesedih ini. Maka diberangkatkanlah Nabi itu Isra wal Mi'raj. Sepulang Isra wal Mi'raj, Nabi berkata, belum pernah aku sebahagia ini. Maka ditulis oleh Dr. Syafi'i Antonio dalam bukunya, ini bermakna semakin besar sebuah kesulitan, pertanda semakin besar nikmat yang Allah janjikan. Kita kan nikmat mau besar, tapi ujian mau kecil. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah. Nah, ketika Abu Talib wafat, apa kata Abbas? Abbas lagi nih. Abbas itu siapa tadi? Saudaranya Abu Talib. Apa kata dia? Demi Allah ya Rasulullah. Jadi yang Muslim paman Nabi ini dua, bapak Nabi ini dua. Hamzah satu, Abbas satu. Yang kapiu maluhun satu, Abu Lahab. Kapiu maluhun kau ndak ada seri-seri seketik doang. Memang betul-betul kapiu sekapiu-kapiu. Itulah Abu Lahab. Kalau Abu Talib ini hanya kafir karena tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi beliau meyakini Nabi Muhammad ini adalah seorang Rasul, yakin beliau. Cuman belum terucap dua kalimat syahadat dan hampir terucap. Nah, ibu dan bapak, demi Allah ya Rasulullah, tak ada orang yang lebih mencintaimu sehebat pamanmu Abu Talib. Apa kata Nabi? Sesungguhnya pamanku ini di dalam api neraka jahanam, di kerak neraka jahanam, tetapi karena Allah masih memandangku, kata Nabi, maka api neraka tidak melewati mata kakinya. Jadi aslinya Pak Abu Talib itu di mana? Di kerak api neraka jahanam. Tapi karena beliau pernah membesarkan Nabi, pernah menyayangi Nabi dan hampir beriman terucapkan dua kalimat syahadat, maka hukumannya hukuman paling ringan. Apa hukumannya? Dibakar telapak kakinya, dan telapak kaki itu dibakar, apinya tidak melewati mata kaki. Bapak Ibu mau coba Quran gitu? Ini namanya disadai namanya. Apa namanya? Disadai. Yang dibakar cuma telapak kaki. Yang dibakar telapak kaki, yang mendidih isi kepala. Itulah dahsyatnya neraka. Ibu dan bapak, ayah bunda rahimahumullah. Abu Lahab sudah, Abu Talib sudah, Nabi Adam belum ada manusia lagi. Nabi Adam itulah yang pertama kali diciptakan sebagai manusia. Dia tidak terlahir, ya kan? Dia tidak diambil dari unsur manusia. Beda dengan Siti Hawa. Siti Hawa diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nabi Adam ini min turabin, dari tanah, lalu diciptakan menjadi manusia. Setelah diciptakan menjadi manusia, disuruh tinggal dalam surga. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarah. Wahai Adam, tinggallah engkau dengan istrimu dalam surga ini. Boleh engkau makan apapun yang engkau inginkan. Satu cuma tak boleh. Apa dia? Jangan engkau dekati pohon ini. Pohon apa namanya? Nabi Adam bukan hanya mendekatinya, malah memakan. Diusir dari surga. Nabi Adam dicampakkan di Jabal Adam. Jabal Adam itu di mana Ustaz? Pakistan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada duit, nah ini sudah sering saya sampaikan, kalau ada duit, bawalah ke tempat bersejarah.
Karena duit kita tuh kekayaan yang sebenarnya tuh hanya 3. Satu, yang kita makan, yang kita minum. Yang kita makan, yang kita minum. Yang kedua, yang kita pakai. Yang ketiga, yang kita sedekahkan. Mumpung ada duit, pakailah ke tempat yang bersejarah. Bawa ke Jabal Adam, bawa menengok Danau Garam Turki, bawalah menengok ke makamnya Imam Bukhari, bawalah ke tempat sungai atau Danau Qarun. Jadi Danau Qarun ni tengok sekali. Dan sungai hijau ke sungai hijau, sungai gelombang ke sungai gelombang, berganti-ganti. Sesekali ganti suasana. Nah, ibu dan bapak, kemana Siti Hawa? Siti Hawa tempat yang jauh, Jeddah. Ada ulama yang mengatakan lamanya mereka saling mencari 400 tahun. Kok lama Ustaz? Waktu itu kan tak ada HP, tak ada Sherlock. Kalau ada Sherlock kan agak mudah sikit. Tolong kirim Sherlocknya deh. Mudah abang mencari. Sherlock tak ada. Selama mereka saling mencari itu, ada satu kalimat yang tak pernah luput, tak pernah lepas dari mulut Nabi Adam. Inilah yang disebut sebagai doa tertua sepanjang sejarah manusia. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi doa Nabi Adam belum dikabulkan. Sampai akhirnya Nabi Adam itu bersolawat kepada Nabi. Ditanya sama Allah Ta'ala, dari mana kau tahu tentang Muhammad? Nabi Muhammad kamu belum diciptakan. Ketika engkau ciptakan aku dari sebongkah tanah, duhai Allah, mataku tak bisa melihat, telingaku tak bisa mendengar, sampai engkau tiupkan ruh ke dalam jiwaku. Jadi Nabi Adam sudah diciptakan tapi tak bisa mendengar, sampai ditiupkan ruh. Ketika ditiupkan ruh, maka mataku terbuka dan pertama kali dia melihat. Yang dilihatnya adalah 2 tiang arsy. Ada apa dengan 2 tiang arsy itu? Ada 2 bacaan. Satu, Allahu Azza wa Jalla. Yang kedua adalah Muhammadur Rasulullah. Aku bersolawat kepadanya, duhai Allah, harap mendapatkan syafaatnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Siapapun mereka, wahai Adam, sebanyak apapun dosanya, selagi mereka memujiku, bersolawat kepada kekasihku dan minta ampun kepadaku, maka aku ampunkan dosanya meskipun dosa itu sebanyak buih di tengah lautan. Bapak Ibu jangan lupa 3 hal. Pertama, sering-sering memuji Allah. Oh Bapak Ibu, sering-sering memuji Allah kalau mendapatkan nikmat jauh lebih ringan. Yang sulit itu adalah memuji Allah ketika mendapatkan kesulitan. Allah ya berat sekali. Contoh, tercapai target, alhamdulillah. Lolos anak PNS, alhamdulillah. Jadi anak dokter, alhamdulillah. Selesai kuliah anak, alhamdulillah. Tapi banyak orang tak mengucapkan alhamdulillah. Lulus anaknya, pesan papan bunga. Papan bunga. Banyak hari. Lulus anak, pesan kafe untuk tempat makan-makan malam. Alhamdulillah tak terucap. Apalagi mengucapkan alhamdulillah saat-saat sulit. Mengapa pula saat sulit alhamdulillah juga Ustaz? Bagi orang beriman itu tidak ada yang buruk. Bagi orang beriman itu apapun keputusan Allah pastilah yang terbaik.
Wah itu sulit itu. Saya tidak menyebut Bapak, saya sulit. Sulit sekali. Menetralisir hati banyak. Menetralisir. Kita pergi ceramah jauh-jauh pergi ceramah. Orang itu dihubungi tak ngangkat. Jadi bukan hanya ustaz tak datang saja, tidak. Ada pula ustaz sudah datang jauh-jauh. Ditelepon mereka, pengurusnya tak ngangkat. Sampai kita di tempat, rupanya ada acara 17 Agustus. Ceramah dibatalkan, awak tak diberitahu. Itu contoh. Terucapkan alhamdulillah itu agaknya. Itu belum tentu itu. Bapak ibu jualannya jus hari hujan, keluar alhamdulillah itu. Itu tak mudah keluarnya alhamdulillah itu. Kami di travel misalnya ibu dan bapak, ya kan? Target tinggi, ya kan? Tapi rupanya ada bulan yang pendapatannya turun. Itu tak mudah itu. Terkadang ada masanya di dunia usaha itu tidak ketemu untungnya, hanya bisa menggaji pegawai saja. Orang kan mengatakan Ustaz itulah yang apa nih ponyong ini dari siko sekian, dari siko sekian, dari siko sekian. Di saat kita tak mendapat hanya gaji pegawai, apalagi gaji pegawai itu kita menombok pula, orang kan tak tahu. Dan di saat menombok itu keluarlah alhamdulillahnya. Itu belum tentu. Maka biasakan hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Oto baru tabali disenggol diulang. Alhamdulillah dah. Tak mudah alhamdulillah. Yang kedua salawat dan salam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Yang ketiga berminta ampun. Boleh Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau doa yang lebih halus. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Hebatnya Pak. Dalam doa ini berturut-turut ya. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Ini luar biasa. Wa'fu 'anna, maafkanlah kami. Jadi kepada Allah perlu kita minta maaf. Lupa. Tak minta ampun aja Pak dan minta maaf. Karena ada orang menyebut minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada manusia. Salah itu. Kepada Allah Ta'ala itu wa'fu 'anna, maafkanlah kami. Waghfir lana, ampunilah kami. Warhamna, sayangilah kami. Di dalam duduk antara dua sujud 8 lagi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Masuk jualan 3 tadi. Nomor 1, nomor 2, nomor 8. Masuk. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku.
warhamni, sayangi aku, wa'fu anni, maafkanlah aku. Pakai maaf dulu. Kenapa kita minta maaf sama dosa banyak? Dan orang yang paling banyak dosanya itu kami, para ustaz. Kenapa para ustaz ini menyampaikan? Orang yang menyampaikan itu paling berat pikulannya. Makanya ibu dan bapak rahimahumullah, pikulan yang paling berat itu adalah apakah kita ini selamat dari api neraka. Kalau bapak ibu ambo tanya, kok yakin bapak ibu selamat dari api neraka? Akan ragu kan? Kenapa ragu? Nabi Adam saja cuma makan buah khuldi dari syurga dicampakkan ke bumi. Awak kok ada yang makan aspal, ada yang makan batu, ada yang memakan biji caleg, ada yang memakan mohon maaf ini harta warisan keluarga. Tak sanggup kita bayangkan. Jadi saya untuk berhati-hati di bidang itu, ibu dan bapak. Karena ada pula orang yang mengatakan, itu kalau Ustaz tak mau ngambil, sombong namanya. Saya kan tak ngambil harta warisan ayah dan bapak. Saya bilang, saya ini takut. Karena kita ini bukan ahli ibadah, makanya kita mengurang-urang beban. Maka untuk harta emak saya tak ngambil, harta ayah saya tak ngambil. Ada satu harta terakhir yang dibagi. Kalau itu nanti diselesaikan, dapatlah lumayan dari situ. Nah, kalau itu nanti dapat, saya sudah sampaikan kepada adik-adik, bahagianku tetap tak kuambil. Nanti jatah itu kuberikan ke salah satu tempat ibadah. Jadi ibu dan bapak rahimahumullah tak mau saya ngambil macam itu. Kenapa tak mau ngambil? Dosa nyato-nyato banyak. Saya tak mau berkait-kait tanggung jawab harta-harta macam itu. Contoh, berapa banyak kaji kita teramalkan. Saya kalau lewat di depan Masjid Ali itu merinding saya. Ali bin Abi Thalib itu tak makan 3 hari 3 malam, tapi di atas tanahnya dibangun masjid. Kita ni layak membangun masjid. Kalaupun tak masjid, minimal musola. Kalaupun tak musola, tiang masjid. Tapi ada orang sampai mati satu gulung tikar masjid ini pun tak pernah. Banyak. Berapa banyak orang punya keluarga yang piatu, tak peduli dia sama sekali. Nah, kembali kepada kaji. Akhirnya diampunkanlah dosa Nabi Adam dikarenakan bersolawat kepada Nabi. Bersolawat. Sambil duduk solawat Nabi, sambil bawa mobil solawat Nabi, sambil menjaga anak, menengok cucu. Itu berbeda kalimat itu. Menjaga anak, menengok cucu. Jangan sampai menjaga cucu. Cucu itu ada ayahnya, cucu itu ada emaknya. Tapi menengokkan boleh. Menengokkan itu maksudnya ada yang menjaga, ibunya hanya menengok saja. Menengok yang menjaga, memantau. Nah, kita bersolat. Itu ibu dan bapak rahimahullah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.